Qala rabbi yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال ويا حسن الفعال ويا قائما بلا زوال ويا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد وبسند متصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر محمد بن سابق القضي السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنفقوا طوعا أو كرها قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. Qul katakanlah wahai Nabi, anfiku nafkahkanlah oleh kalian fi ta'atillah dalam rangka taat kepada Allah, tau'an padahal patuh, au karhan atau terpaksa. La yutaqabbala minkum tidak akan diterima dari kamu sekalian ma anfaqtumuhu apa yang kalian nafkahkan hu kepada ma. Innakum sesungguhnya kamu sekalian kuntum ada siapa kamu sekalian kauman ialah kaum fasikin, kaum yang fasik yang menyimpang keluar. Wal amru huna bimakna al-khabar, dan redaksi yang berbentuk perintah, kalimat perintah di sini bermakna khabar, informasi. Anfiku tau'an au karhan, maksudnya ya nafkah yang dikeluarkan baik dengan sukarela maupun terpaksa tidak akan pernah diterima oleh Allah dari mereka orang-orang yang fasikin. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum, dan tidaklah mencegah hum kepada mereka apa diterima bitawaliya an yuqbala minhum dari mereka nafaqatuhum nafkah mereka itu. Kenapa kok tidak diterima? Illa melainkan annahum bahwasanya mereka kaum fasikin. Fa'il wa an tuqbala itu maf'ul. Kafaru telah kufur mereka billahi kepada Allah. Ini alasannya kenapa tidak diterima sedekahnya, nafkahnya. Ya, karena mereka kufur kepada Allah wa bi rasuli dan kepada rasulnya.
wala ya'tuna as-salata, dan tidak menunaikan salat, dan tidaklah menunaikan salat illa kecuali mereka wahum, adapun mereka itu kusala, malas, mutathaqiluna, berat, wala yunfikuna, dan tidaklah memberikan nafkah mereka, berinfak mereka, illa wahum karihun, kecuali mereka itu karihun, tidak senang, an-nafqata, kepada memberikan nafkah, li'annahum, karena sesungguhnya mereka fasikin itu ya'uddunahu maghraman, menghitung nafkah itu sebagai kerugian. Jadi kalau orang-orang yang fasik, orang-orang yang hatinya terjangkit kekufuran, kufur kepada Allah dan Rasulnya, andaikan pun harus mengeluarkan nafkah, itu terpaksa. Perhitungan mereka bahwa nafkah itu adalah kredit, bukan debit, ya, sesuatu yang rugi. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa sedekah, infak ini adalah keuntungan, tidak dalam bentuk materi, tapi dalam hal keuntungan yang lebih mahal, lebih berharga dari materi. Tidak bisa meyakini dan merasakan kecuali orang-orang yang dianugerahi hidayah taufik oleh Allah, mengimani makna berinfak, bersedekah itu. Orang yang menyatakan dirinya Islam sekalipun tapi masih terasa berat untuk berinfak, ini tidak terpuji. Ada sifat bakhil dalam dirinya, ada semacam penyakit nifak, ada karakter kefasikan dalam dirinya, tidak mau bayar zakat, dengan berbagai hilah, rekayasa hukum. Orang yang beternak misalkan, bagaimana tidak sampai nisab, maka ternaknya dibagi-bagi, tidak sampai angka jumlah membayar zakat. Di orang lain sekian jumlahnya, orang yang lain lagi sekian, tidak dikumpulkan satu kandang, satu tempat minum, satu tempat makan untuk menghindari zakat. Itu bisa saja terjadi rekayasa hukum. Ada yang orang kaya raya tapi tidak pernah terkena zakat. Kenapa? Karena sebelum satu tempo, satu haul, putaran itu sudah disedekahkan, sehingga pada kurun waktu tertentu sebelum jatuh tempo memang tidak mencapai nisab, tapi keuntungannya kemudian datang kembali, baik dari perdagangannya, baik dari hasil pertaniannya, dari hasil ternaknya. Begitu dapat hasil, dikeluarkan sedekahnya dengan hitungan yang besar sekali. Nah, orang semacam ini bukan menghindari zakat, tapi memang dia berinfak, bersedekah dalam bentuk pemberian yang lain selain zakat. Ini tidak. Ada orang yang menghindari zakat, menghindari kewajiban untuk bayar zakat dengan rekayasa hukum, seakan dia tidak sampai pada kewajiban pembayaran. Fala tu'jibka amwaluhum, maka jangan membuat heran kepada engkau, wahai Nabi, amwaluhum, harta mereka, harta yang banyak milik mereka itu jangan buat terheran. Ada yang sampai memiliki ribuan ternak. Di antara dua gunung ada lembah. Lembah yang begitu luas, lembah yang di situ juga ada mata air, ada makanan untuk ternak. Maka ada sampai berapa ribu domba, beribu kambing. Kalau unta ya sampai ratusan dengan harga yang mahal. Tetapi ya mereka begitu, karakternya bakhil. Dan
orang yang digelari orang yang kaya raya. Kalau sekarang ada istilah sultan, ya sultan. Orang yang kaya raya disebut sultan. Sampai sedemikian ngerinya kita melihat harta mereka yang berlimpah. Tapi untuk bersedekah, berinfak sangat berat sekali. Seandainya mereka mengeluarkan tidak sampai 1/3% saja. Tidak sampai 1/3 dari kekayaannya. Hanya jauh sekian persennya saja. Ini sudah mampu mendonasi lembaga pendidikan Islam, bahkan bisa mendirikan tempat ibadah orang-orang yang juragan minyak, kilang minyak di Jazirah Arabia, negara-negara di Teluk kaya rayanya seperti apa. Di antara mereka ketika membicarakan kekayaannya, kamu punya berapa gudang? Kamu punya berapa gudang? Saya punya gudang sekian. Tidak tanggung-tanggung, satu gudang itu berapa emas? Berapa emas batangan? Jadi kalau di zaman dahulu ada kisah tentang Qorun, ya hari ini ada orang yang diberi harta melimpah tapi tidak menjadi baik dengan kekayaannya. Wala auladuhum, dan tidak pula banyaknya anak mereka. Aila tastahsinu, jangan menilai baik engkau ni'amana alaihim, kenikmatan-kenikmatan kami kepada mereka itu. Fahiyya, maka sesungguhnya kenikmatan-kenikmatan itu istidraj, adalah tipu daya. Innama, hanyalah yuridullahu, menghendaki, menginginkan siapa Allah, liyu'adzibahum, untuk menyiksa mereka. Ayyu'adzibahum, artinya untuk menyiksa mereka. Biha, dengan sebab amwal aulad. Ini hati-hati ya, ada orang melimpah kekayaannya, banyak anak keturunannya, tetapi hanya untuk mendapatkan azab akibat dari perilaku sikap bakhilnya, kikir. Fil hayatid dunya, di dunia. Bima yalqauna fi jam'iha, dengan sebab apa yang mereka temukan dalam mengumpulkan harta benda itu dan anak-anaknya. Minal masyaqqati, dari kesulitan. Jadi azabnya di dunia adalah kesulitan untuk mengumpulkan dunia itu. Wa fiha minal masaib, dan di dalamnya juga ada musibah-musibah, kehilangan, pencurian, perampokan, yang jika tidak untung bisa sampai bertaruh nyawa. Berapa banyak orang dirampok kemudian mati dirampok. Pakai kalung, ya, kalung emas, dijambret, ditarik kalungnya, bukan hanya kalung yang dirampas oleh penjambretnya, tapi nyawa pemiliknya juga melayang, ya, karena lehernya yang kena ditarik. Wa tazhaqa takhruju anfusuhum, dan tazhaq, keluar diri mereka, wahum kafirun, sedangkan mereka itu kufur. Matinya mati dalam kondisi kufur nikmat. Naudzubillah, kalau kemudian juga tidak hanya kufur secara cara bersyukur, tapi sudah pada tingkatan kufur akidah, tidak meyakini bahwa semua itu adalah rezeki dari Allah.
Ini fatal ini. Fayu'adzibuhum fil akhirati, maka akan mengadab Allah kepada mereka kelak di akhirat asyaddal adabi, siksaan yang sangat. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, apalagi baginda Nabi sebagai pemimpin, imamul muttaqin, orang-orang yang bertakwa, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Sampai pada tingkatan doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masaki. Ya Allah, hidupkanlah aku miskinan. Ini hati-hati cara menerjemahkannya ya. Nabi itu kaya rayanya manusia. Langit dan bumi pun dipersiapkan sesuai apa kehendak Nabi. Gunung ditawarkan untuk menjadi emas. Nabi tidak mau. Suatu ketika perang, dan perang itu menghasilkan banyak rampasan harta. Harta ghanimah yang siap dibagi-bagi, setumpuk besar, menggunung. Perhiasan, pakaian, senjata, semua yang berhasil dirampas dalam perang itu. Dari pagi sampai sore habis dibagi-bagi oleh Nabi. Sampai waktu sholat asar, Nabi bergegas, Assalamualaikum, Assalamualaikum, bergegas masuk ke hujrah, kamar beliau. Sahabat terheran-heran. Tumben. Kok tidak pernah, jarang sekali Nabi bersikap begitu. Ternyata keluar dari dalam hujrah, ini saya ingat ada satu yang belum dibagikan. Saya tidak tenang kalau di rumah saya masih ada harta ini. Dibagikan. Sedangkan ada orang yang malah menyimpan hartanya dengan tenang. Nabi tidak tenang ketika ada harta yang masih tersisa belum dibagikan. Ini bagaimana minta dikumpulkan dengan orang-orang miskin? Nabi diberi kekayaan yang melimpah, tetapi memilih pilihan hidup cara orang miskin. Jadi ketika Nabi makan dalam 3 hari hanya air putih, air biasa dengan kurma, kemudian makan roti-roti yang kasar. Sekali waktu juga Nabi makan daging. Dan dalam satu riwayat Nabi ketika makan daging begitu lahap sampai dipegang begini. Jadi riwayat tentang Nabi memegang makanan dengan 3 jari itu ya ketika makanannya yang sesuai, munasib. Roti, kurma. Tidak perlu dengan menggenggam begini, kurma ya cukup dengan 3 jari saja sudah. Tapi ketika makan kaki, paha, daging kambing bagian depan, dipegang tulang itu, dimakan. Bahkan ketika Nabi makan satu, habis, minta lagi. Kemudian habis 2 kali, minta lagi. Sahabat dia menjawab, ya Rasulullah, bukankah seekor kambing hanya punya 2 kaki depan saja? Nabi kesenangannya dia 2 kaki bagian depan, tidak makan kambing bagian belakangnya yang dekat dengan kotoran pembuangan itu. Nabi kemudian menegur sahabat itu, andaikan engkau tidak menjawab, engkau diam saja, engkau ambil dari kuah itu, dari wadah itu, maka akan terus keluar. Nah, ini apakah kondisi Nabi yang seperti itu? Kemudian waliyadzubillah, begitu lahapnya menunjukkan sesuatu yang negatif, hasya wa kalla, tidak. Nabi bukan sosok yang rakus terhadap rezeki Allah. Tapi pada saat fana, saat menikmati suatu rezeki,
memakan rezeki itu dalam kondisi bersyukur pada Allah. Ini adalah rezeki Allah, ini rezeki Allah. Sebagaimana kisahnya Nabi Ayub yang setelah diberi kesembuhan ada belalang emas, diambil belalang itu, ditanya oleh Rabbul Alamin, apakah engkau rakus dengan harta benda itu? Tidak ya Rabb, tapi saya sangat ingin rakus dengan anugerahmu. Jadi seakan-akan tampilan zahirnya mengambil rezeki begitu banyak, tapi sedang menikmati anugerah Allah, yang itu halal, yang itu diperbolehkan. Satu sisi Nabi mengajarkan kepada umat, a'udzubika minal faqri, mohon perlindungan terhindar dari kefakiran. Bagaimana cara memadukan hadis Nabi minta hidup miskin, matinya, wafatnya miskin. Perilaku, gaya hidup orang miskin. Sehingga tidak perlu ada gudang penyimpanan makanan di rumah Nabi. Dan ini diikuti oleh sebagian sahabat, seperti sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Prinsipnya adalah tawakal kepada Allah. Makanan hari ini ya habis hari ini, urusan besok jangan dipikirkan. Maka beliau itu mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk seperti diri beliau. Ya tidak semua sahabat sama cara memilih kehidupannya. Tiap hari ketok-ketok pintu, keluarkan makanan simpanan kalian, begitu seterusnya. Ya sahabat merasa terusik juga dengan sikap Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Maka ketika para sahabat menyampaikan perilaku sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, beliau memberikan komentar bahwa Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari itu akan hidup sendirian dan wafatnya pun di tempat yang terasingkan. Kenapa? Tidak ada yang sanggup membersamai perilaku hidup beliau yang sangat sederhana itu. Jadi tidak perlu susah-susah punya kulkas, punya kantong makanan, ya tidak. Ketika di rumah ada makanan, ya dimakan. Ketika ada yang lebih membutuhkan, diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Dan itu juga dilakukan oleh Sayyidatuna Fatimah, dilakukan oleh Sayyidina Ali. Begitu sudah dapat oleh untuk istri di rumah, anak siap menunggu, di tengah perjalanan ada orang fakir minta diberikan. Sampai ke rumah ditanya mana, cerita bahwa di tengah jalan ada orang yang saya lihat lebih membutuhkan, maka saya berikan itu. Sampai setingkat itu kedermawanannya. Lalu bagaimana dengan kisah baginda Nabi yang sampai mengikat perut beliau dengan diselip, diberi batu. Nah ini jangan dinilai kemudian Nabi kelaparan. Kalau kemudian ada yang punya i'tiqad Nabi kelaparan, ini ada hubungannya dengan keimanan kepada Nabi Muhammad. Tidak, Nabi tidak kelaparan, tapi memilih cara hidup seperti orang miskin. Ketika ada sahabat, saya belum dapat makanan sehari ini, Rasulullah, ditunjukkan, ini saya juga belum makan. Memang belum makan. Dan hikmahnya setelah diteliti hadis itu, ada jenis bebatuan, batu yang hitam, dingin. Nah itu ketika ditempelkan ke lambung, ke bagian perut, akan mengurangi rasa lapar. Ada energi, jenis batu tertentu, ada khasiatnya. Bisa menyerap suhu panas akibat kelaparan itu dengan cara ditempelkan. Makanya kan puasa-puasa tidur di atas lantai yang dingin itu enak. Kenapa? Hawa panas kelaparannya itu juga mengurangi rasa lapar. Ya artinya Nabi perilaku hidupnya menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi umat. Ini loh, ada teori semacam ini, ada solusi, ada
cara seperti ini. Jadi Nabi memilih, bukan kemudian tertimpa kemiskinan, bukan. Jadi kalau difahami lebih tinggi lagi, di sini al-masakin adalah orang-orang yang merasakan kebutuhan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Miskin itu kan butuh kepada sesuatu. Fakir juga itu. Maka ketika dikatakan antumul fuqara ilallah, kalian adalah orang yang butuh sangat kepada Allah, fakir. Sehingga dijadikan satu ungkapan al-fakir ilallah, al-fakir ilallah. Hanya saja ketika ungkapan ini terus dijadikan ungkapan penyebutan diri, kadang menjenuhkan, dan itu mendapatkan koreksi dari Abuya Said Muhammad Al-Maliki. Abuya Said Muhammad, kalau ada orang sedikit-sedikit bilang al-fakir ilallah, mohon kepada engkau, al-fakir ilallah, menyampaikan ini, al-fakir ilallah, terus untuk menunjukkan dirinya al-fakir ilallah. Itu dengan Abuya ditegur dengan gaya nasihat, fakkarakallah, semoga memfakirkan, semoga Allah memfakirkanmu, ya. Artinya apa? Tidak usah terlalu lebay-lebay begitulah. Memang semua ini nahnu fuqara ilallah, al-fakir ilallah. Tapi kadang ada orang itu menunjukkan bahwa dirinya, saya ini tawadhu, saya ini orang yang santun, dengan mengulang-ulang kata al-fakir. Al-fakir ilallah. Sudi kiranya mohon panjenengan datang ke rumah al-fakir ilallah. Al-fakir. Jenuh juga orang yang mendengarkan itu. Ya. Ada ukurannya, takarannya, bumbu saja ada ukurannya. Nah, bermanis-manis kata itu juga jangan lebay, jangan berlebihan. Ada orang yang sok patuh, santri, sok taat, engki ya. Arya cetak ke mengadir begini. Sudah wajar saja. Kapan saatnya dia mengiyakan, cukup. Ya itu berlebihan. Kita yang melihatnya saja merasa apa ya, belenyat, enak melihat sesuatu yang terlalu. Tapi kalau standar, wajar, bagus. Biasanya orang yang masih tahap belajar begitu, ingin menunjukkan ekspresi ketundukan, kepatuhan kepada gurunya, kepada kiai. Ada saja proses belajar macam itu. Dia berdalil memandang ulama ibadah. Pantung terus. Tak libur ya. Sahabat saja tidak berani memandang baginda Nabi karena hibah Nabi yang luar biasa. Kita mencuri-curi pandang untuk melihat Abuya Said Muhammad yang wibawanya seperti itu. Dan Abuya sendiri tidak suka, risih juga kalau kemudian dipandang dengan tatapan Masya Allah kayak apa. Penyerahin benar Abuya. Hah? Gitu. Kita kadang-kadang lirik untuk mencuri pandang Abuya. Ternyata Abuya sudah nunggu. Begitu kita lirik, ini sebelah kita. Artinya ya, wajar secukupnya. Bahkan ketika jarang melihat wajah guru itu ada kerinduan. Sekali melihat wajah, sudah. Ini tidak mau pindah. Gitu. Risih juga orang dipandang begitu ya. Ini apa kita dipelototi terus gitu. Tentu ada orang-orang yang istimewa. Memang dia melihat sosok yang dikaguminya dengan keterpesonaan, fana. Ya, fana melihatnya. Itu tentu dimaklumi. Dan itu sifatnya insidental, kasuistik. Tidak semua orang begitu. Yang lainnya wajar.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab.